Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, hanyalah permainan, walahwun, sesuatu yang melalaikan, wazinah, dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum, dan tempat saling bermegah-megahan di antara sesama kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad, dan tempat kalian memperbanyak harta dan anak-anak. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang hakikat sebuah dunia, tentang apa itu sebenarnya dunia, seberapa berharga sebenarnya dunia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dengan suatu perumpamaan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, yaitu seperti hujan yang membuat subur tanaman-tanaman sehingga mengagumkan para penanamnya, para petaninya. Thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian kamu melihat dia menjadi kering dan kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min rabbih wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Adapun di akhirat ada azab yang sangat pedih dan ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dunia itu, kemudian Allah beri perumpamaan, ya, sesuatu yang menakjubkan kemudian akhirnya tak berharga sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, adapun akhirat ada dua. Imma azab yang sangat pedih menanti kalian, atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian silah pilih. Apakah kalian mau jadi hamba-hambanya dunia, ataukah kalian menjadi hambanya akhirat? Apakah kalian mau menjadi orang-orang yang diperbudak dunia, ataukah kalian akan memprioritaskan untuk mengejar akhirat? Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa mal hayatud dunya. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyinggung masalah dunia, Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanya kesenangan yang menipu. Setiap kesenangan yang kita rasakan di dunia ini, ikhwatiddin, itu bukanlah kesenangan yang hakiki. Ketika kita senang mendapatkan harta yang banyak, itu hanyalah kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang hakiki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti akan didatangkan seorang yang paling senang di dunia, tapi dia orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia dicelupkan ke dalam neraka dan diangkat sekali celupan saja, tidak banyak-banyak, sekali celupan saja.
Ditanyakan kepadanya, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kesenangan? Apa katanya? Tidak ya Allah, aku tak pernah merasakan kesenangan walau sekejap pun. Kesenangan yang dia rasakan selama bertahun-tahun ikhwatiddin pupus hanya dengan satu kali celupan neraka. Hanya dengan satu kali celupan neraka. Seorang yang dianggap orang yang paling menderita di dunia, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dan dicelupkan ke dalam surga dan ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah menderita? Dia katakan, tidak pernah ya Allah. Ini menunjukkan betapa luar biasanya azab ataupun penderitaan yang kita rasakan di dunia. Sehebat-hebatnya penderitaan yang kita rasakan di dunia, itu belum ada apa-apanya ketimbang penderitaan di akhirat. Senikmat-nikmatnya yang kita rasakan di dunia, itu belum ada apa-apanya ketimbang kenikmatan yang di akhirat. Lantas apakah kita mau mengorbankan akhirat kita hanya dikarenakan kita ingin menghindar dari penderitaan yang tidak seberapa, sementara kenikmatan yang luar biasa akan menanti kita di hari akhirat? Apalagi perbandingan kehidupan dunia dan akhirat. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun. 1000 tahun bandingnya. Kalau kita punya usia 63 tahun atau 65 tahun, itu berarti untuk akhirat itu hanya sekitar 1,5 detik lah. Bayangkan. Hanya untuk 1,5 detik kita korbankan kehidupan yang abadi di akhirat. Makanya jangan kalian sampai tertipu dengan dunia. Itu maksud ayat ini. Jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. Jangan kalian korbankan akhirat kalian hanya untuk mengejar dunia kalian. Kesenangan yang kalian dapat, yang kalian rasakan sekarang itu belum ada apa-apanya.